Tapi tadi yang dibilang naik kursi emang 10 bang? Kursi naik 10 nasional. Nasdem iya dari dari 59 menjadi 69. Itu diduga koktel efeknya Anies naik juga. Jadi setelah naik 3. Jadi setelah mendapatkan koktel efeknya keberuntungan dari Anies tadi, lalu Anies mau ditinggalkan. Wah, benar kata Rhoma Irama. Teganya. Yap, benar kata Bang Adian bahwa Partai PKS, PKB, Nasdem sangat tega meninggalkan Pak Anies begitu saja, dan seolah-olah Pak Anies ini dipermainkan oleh partai-partai yang telah mengusung kemarin-kemarin, dan hal ini membuat anak-anak Abah lagi-lagi sangat geram dan mengancam kalau Ridwan Kamil menjadi calon tunggal maka lebih baik memilih kotak kosong katanya. Dan tidak hanya itu, secara tegas Pak Ahok juga buka suara bahwa Kim Plus ini akan dipermalukan oleh warga DKI kalau melawan kotak kosong. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa respon anak-anak Abah terkait dengan isu-isu yang beredar ini. Kalau memang nanti ya RK lawan kotak kosong, ya kalau Pak Anies tidak dicalonkan, begitu RK lawan kotak kosong, kita menangkan kotak kosong. Ya enggak? Kemungkinan besar penjagalan-penjagalan ini sudah jelas. Tapi kita buktikan bahwa rakyat Jakarta, kita lawan kotak kosong, nggak apa-apa. Kita pilih kotak kosong kalau emang Pak Anies nggak dicalonkan. Udah gampang gitu aja dah ya. Operasi senyap, Anies terancam gagal nyagup. Anies harus gagal nyagup. Dianggap akan merusak konstelasi politik ke depan, terutama Pilpres 2029. Karena itu ada upaya sistemik yang terus dilakukan untuk menggagalkan Anies nyagup. Kalau berhasil dirayu, ditekan, diiming-imingi itu yang namanya PKB, Nasdem, dan PKS, sehingga PDIP kekurangan kursi untuk mencalonkan gubernurnya sendirian. Ada 4 partai yang diprediksi bakal mengusung Anies di Jakarta: Nasdem, PKB, PDIP, dan PKS. Komunikasi telah dijalankan secara intens, ada titik temu, dan selangkah lagi deklarasi bersama. Selangkah lagi, sebuah kata yang ringan dinarasikan tapi tak gampang untuk direalisasikan. Kenapa? Ada operasi senyap dilakukan oleh kekuatan dan uang besar yang berupaya gagalkan deklarasi itu. Anies Baswedan jangan sampai diusung di Pilgub Jakarta. Bahaya. Operasi senyap itu menyasar partai-partai yang diprediksi kuat bakal mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Nasdem misalnya, sudah mulai ada nama-nama kadernya yang jadi tersangka. Anda tahu PKB saat ini sedang digoyang? Sebenarnya sudah lama upaya goyang PKB. Hanya saja saat ini sedang menuju klimaksnya. Bukan PKB-nya, tapi lebih tepat adalah ketua umumnya, Muhaimin Iskandar. PKS adalah partai yang tidak akan dibiarkan mengusung Anies Baswedan, meskipun sudah secara resmi di depan publik mendeklarasikan aman. Operasi senyap kabarnya tidak berhenti untuk terus menggoda dan membujuk PKS. Apa tawarannya? Anda pasti sudah tahu. Jangan jadi playing victim, ya. Kami tahu, kami mengira ya bahwa ya Anda sengaja mengunci Anies Baswedan dengan Sohibul Iman, ya, supaya Anda tidak terkesan ya mengkhianati dari para pendukung Anies, begitu kan? Ya, sehingga nanti Kim itu akan memborong semua partai, ya, hanya tersisa PKS dan PDIP, ya. Kemudian PDIP tidak cocok dengan wakilnya yang bernama Sohibul Iman, sehingga dua-duanya nggak dapat tiket. Ya, ingat, kami baca itu ya di Tempo itu bahwa Dasko, ya, bahwa salah satu istana ini menawarkan Anda 50% dana kampanye untuk pengembalian dana kampanye. Kita tahu semuanya otaknya Pak Lurah. Tapi kalau sampai ini terjadi, kan benar-benar gila ini. Ya, teman-teman semuanya, ya, ayo
saya mengajak semuanya untuk mengambil tindakan jelas ya, untuk mengantisipasi ini ya. Ini sudah bermain-main ini ya. Jadi PKS ya, jangan playing victim. Kamu dukung Anies, dukung. Jangan gitu loh. Lebih baik Anda nggak usah dukung, begitu aja, ya kan? Atau mungkin strategi saya nggak tahu juga, tapi kita butuh sesuatu yang benar-benar jelas di sini, ya. Assalamualaikum. Apakah kabar ini benar? Saya masih berharap ini tidak benar, ya, karena saya belum mendengar deklarasi dari ketua PKS, ketua umumnya, ya. Oke, dan jika ini benar, maaf, saya sebagai masyarakat lapisan bawah sangat merasa kecewa karena saya sangat membanggakan kalian. Kalian adalah partai yang selama ini jalan kebaikan, di jalan keimanan, di jalan yang benar-benar memakai hati nurani. Bahkan kalian bertahan beberapa lama berada di oposisi, ya, itu sangatlah berat, tapi kalian bisa melewatinya. Tapi jika ini benar, sangatlah disayangkan. Pada saat-saat terakhir perjuangan kami sebagai rakyat ingin mengembalikan reformasi yang sebenarnya, kalian malah mematahkannya. Maaf, kami sebagai masyarakat Sumatera Utara, saya pribadi, saya tidak ingin ini diteruskan kepemimpinan yang memang tidak kami harapkan, ya. Ya, apalagi kami memang menolak yang namanya dinasti politik. Dan selama ini kalian adalah di jalur perubahan, karena sekarang kalian berbelot demi apa? Apakah demi kekuasaan? Apakah tanpa kekuasaan kalian tidak bisa hidup? Itu yang sangat kami sayangkan. Kebanggaan kami berbalik menjadi berubah dengan adanya apa yang kalian lakukan saat ini. Wahai Partai PKS, sadarlah kalian, ya. Dunia hanya sementara. Jika yang kalian lakukan ini banyak mudaratnya, maka itu akan kalian tanggung di hari kemudian. Begitu, ya. Hai PKS, janganlah kalian mempermalukan diri kalian sendiri, ya. Hanya karena kekuasaan. Itu yang sangat kami sayangkan. Wahai PKS, bangun kalian. Jika ini tidak benar, cepat kalian klarifikasi. Masyarakat menunggu yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya berani jamin kalau Kimpres itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Saya nggak tahu, karena nggak gampang ngumpulin, kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh, bikin list sesuai tentu lolos. Nah itu bisa kita melihat. Saya kira kalau Kimpres berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Karena kalau dia lawan kotak kosong akan dipermalukan mungkin. Pak, kan dari akan habis nanti. Ya, dari Pak Anies. Yap, sangat menarik apa yang terjadi hari ini. Isu-isu beredarnya penjagalan Pak Anies sangat kuat dan memancing amarah anak abah untuk bersuara. Bahkan secara tegas mengatakan bahwa kalau Kimpres melawan kotak kosong, maka anak abah akan memenangkan kotak kosong itu. Dan begitu pun dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ahok, bahwa Kimpres akan dipermalukan oleh warga Jakarta kalau modelannya seperti ini. Dan semoga ini hanyalah sebuah strategi dari partai-partai yang saya kira hanya tes-tes ombak lagi. Kita berharapnya seperti itu karena bagaimanapun kita tidak ingin orang-orang dari istana yang menguasai Jakarta lagi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.